Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Jong Kreatif, sahabat kami dimanapun berada. Hari ini kita bersama dengan Bang Koko Hutajulu. Nah, ada pelajaran mengendalikan emosi nggak sih sebenarnya di sekolah formal kita? Berarti lebih bagus kita nggak usah taat agama gitu, maksud apa? Enggak kayak gitu Oh, enggak. juga. Terus. Diri. Jadi Pak Sambo ini menjalankan ajaran agamanya tidak sepenuh hati, berarti gitu. Bukan tidak sepenuh hati. Terus gimana? Lambai dulu, Bang. Tapi jangan kelamaan, Bang, lambainya. Kenapa? Karena tugas kita adalah ngobrol, bukan melambai-lambai. Kalau melambai-lambai, ya silakan orang yang tugasnya melambai-lambai lah yang melakukan itu. Kita buat teman-teman yang belum mengenal gitu, tidak masalah. Karena memang Bang Koko ini tidak terkenal. Bukan begitu, Bang? Iya. Iya. Jadi Bang, sore hari begini, ya, ini sebenarnya enaknya kita sambil menikmati satu gelas kopi. Iya benar itu. Cuaca redup dihangatkan dengan kopi itu nikmat sekali rasanya. Ya, tapi ya kita sambil order kopi di Parolis Social Space kita tunggu. Tapi sebelum kita jauh ke pembahasan persoalan kopi nih Bang, ada sebenarnya yang harus kita bahas. Contoh kasus dari Bapak Ferdi Sambo, ya, yang divonis sampai dengan hukuman mati. Ya. Karena dia menembak ajudannya sendiri. Ya. Gitu. Kalau misalkan kita kaitkan pada persoalan pendidikan, ya, Pak Sambo ini kan orang pintar, lulusan sekolah formalnya itu luar biasa sekali. Tapi kenapa kemudian Ferdi Sambo ini tega melakukan penembakan kepada anak buahnya sendiri? Apakah salah sistem pendidikan kita? Apakah Pak Ferdi Sambo itu salah dalam memilih guru? Atau seperti apa kira-kira? Nah, jadi kalau kita kaitkan pendidikan dengan insiden ataupun kasus yang telah terjadi, yang dilakukan oleh Pak Sambo dan kru-krunya, sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan. Tapi kalau menurut analisa saya, emosi itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, ada pelajaran mengendalikan emosi nggak sih sebenarnya di sekolah formal kita? Jadi sebenarnya kalau bicara ilmu mengendalikan emosi ataupun materi pelajaran untuk mengendalikan emosi, itu larinya pastinya akan ke ranahnya agama. Ranahnya ke agama. Persoalan spiritual berarti ya? Spiritual. Karena kalau misalnya, sebenarnya kalau saya rasa Pak Sambo dan keluarganya itu orang yang taat agama. Taat agama karena kalau saya lihat ya nggak mungkin taat agama membunuh orang, Bang. Nah, makanya gitu, itu. Gimana cerita gitu? Kalau saya lihat infonya itu dia rajin ke gereja dan keluarganya. Infonya ya? Ya, infonya begitu. Nah, jadi memang orang taat agama belum tentu bisa mengendalikan emosi, kan begitu. Berarti lebih bagus kita nggak usah taat agama gitu, maksud apa? Enggak kayak gitu enggak juga. Terus? Jadi agama itu kan banyak dipergunakan orang itu hanya sebagai label. Ada yang benar-benar menghayati, ada yang benar-benar mengamalkan, kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita benar-benar beresapi dalam hal ilmu agama, mudah-mudahan dengan sendirinya kita akan bisa mengendalikan diri. Jadi Pak Sambo ini menjalankan ajaran agamanya tidak sepenuh hati, berarti gitu? Bukan tidak sepenuh hati. Terus gimana? Jadi memang terkadang manusia itu kan di dalam diri setiap manusia, setiap individu itu pasti ada emosi, pasti ada amarah di dalam dirinya.
siapapun manusianya pasti mereka punya amarah, punya emosi kan seperti itu. Karena kita manusia biasa. Kecerdasan emosional kita juga harus dilatih ternyata ya. Iya, benar. Tapi sebelum kita jauh kemana-mana Bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Jong Kreatif, sahabat kami dimanapun berada. Hari ini kita bersama dengan Bang Koko Hutajulu. Mungkin kawan-kawan, ya, boleh Bang, lambai dulu Bang. Tapi jangan kelamaan Bang lambainya. Kenapa? Karena tugas kita adalah ngobrol, bukan melambai-lambai. Kalau melambai-lambai, ya silakan orang yang tugasnya melambai-lambai lah yang melakukan itu. Kita ngobrol. Ngobrol ya. Hari ini pembahasan kita, teman-teman sekalian, adalah mengenai persoalan pendidikan. Mungkin dalam kacamata banyak orang, pendidikan itu kan dianggap sesuatu yang ya sederhana saja gitu. Tapi hari ini kami Bang, teman-teman di Jong Kreatif itu percaya bahwa yang bisa menciptakan orang yang dari tadinya tidak baik menjadi baik itu adalah pendidikan. Yang dapat menciptakan orang yang tadinya miskin kemudian menjadi sejahtera itu, prasejahtera kemudian menjadi sejahtera itu adalah pendidikan. Ya. Yang dapat menghantarkan orang ke surga bahkan pendidikan. Tanpa bekal pendidikan agama yang baik, tentu orang tidak akan bisa sampai kepada tanah yang dijanjikan, tempat yang dijanjikan itu. Nah teman-teman, sekarang kita bersama Bang Koko Hutajulu. Jadi buat teman-teman yang belum mengenal gitu, tidak masalah, karena memang Bang Koko ini tidak terkenal. Bukan begitu Bang? Iya. Dia hanya terkenal pada satu ruang lingkup tertentu. Dan ruang lingkup tertentu itu aman nggak Bang kira-kira? Aman, steril ya? Steril. Tidak tukang tembak. Enggak. Mati orang nggak ya? Justru ruang lingkup yang positif. Tempat saya terkenal itu semua kegiatannya positif, lalu tempatnya bergembira, tempatnya bercanda, sukaria, nggak ada hal-hal yang berbau kriminal tuh nggak ada ya? Berbau-bau minuman alkohol, mabuk-mabukan gitu nggak ada ya? Jauh-jauh sekali. Bersih ya? Bersih. Oke. Jadi teman-teman, kita mau berikan kesempatan buat Bang Koko Hutajulu. Yang saya tahu adalah seorang akademisi. Ya. Beliau ini adalah seorang dosen ya di berbagai salah satu kampus. tempat. Di berbagai tempat. Ya kan? Ya. Dosen Abang ngajarin saya hari ini kan ya saya anggap Abang sebagai dosen tidak ada masalah kan Bang? Iya. Ya. Di berbagai tempat dan di salah satu kampus yang ada di Indonesia. Luas sekali, 38 provinsi, 500 sekian kabupaten kota, ya ribuan kelurahan desa dan lain sebagainya. Jadi teman-teman gak usah menghabiskan waktu untuk menebak tempat itu di mana. Sudah jangan. Ya. Lebih bagus kita dengarkan dari orangnya langsung. Mungkin Abang boleh kenalkan sedikit. Ya. Jadi Bang Koko Hutajulu sempat mengajar di sekolah dasar. Tapi sekolah dasar agama. Berarti kalau bicara sekolah dasar lantai 1 gitu ya Bang ya? Iya, lantai 1. Nggak boleh dia di lantai 5 tuh nggak boleh ya? Ngajar sekolah dasar di lantai 5 tuh nggak boleh ya? Lantainya mau di lantai berapa aja nggak jadi masalah. Oh, artinya pendidikan yang mendasar dari sisi formal. Terus Bang? Lalu setelah sekolah dasar, di sekolah menengah pertama juga saya pernah mengajar. Iya. Nah, di kampus juga saya pernah mengajar. Nah, terus di kalangan teman-teman juga saya pernah mengajar. Gitu. Ya, saya memang backgroundnya orang yang suka dengan pendidikan. Mau itu pendidikan yang formal maupun non formal. Kenapa begitu Bang? Ya karena saya punya pandangan kalau orang yang punya berpendidikan adalah orang yang bakal selamat. Orang yang bakal hidupnya teratur. Orang yang bakal hidupnya tidak akan berantakan. Seperti itu. Karena semuanya sudah terdidik. Oke. Jadi itu hal yang sangat fundamental dan penting sekali ya untuk dimiliki setiap orang, setiap warga manusia dan lain sebagainya. Pastinya. Nah, ada momen yang unik kah ketika
melaksanakan proses belajar mengajar ketika menjadi guru di sekolah dasar? Oh, Pada kalau di waktu sekolah itu? dasar itu pengalamannya luar biasa sekali karena sekolah dasar itu adalah sekolah tempat awal mula sekali kita membentuk karakter manusia, membentuk manusia yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu membaca jadi bisa membaca, yang nggak tahu menghitung jadi bisa menghitung, dan pastinya banyak hal-hal yang menarik, suka dukanya pasti ada di sekolah dasar itu, pasti banyak sekali ceritanya. Ya, banyak dari kalangan guru yang disorientasi. Dia gagal memahami orientasinya sebagai seorang pendidik. Contohnya, ya, kecerdasan emosional tidak baik. Sehingga mendapati murid yang bengal, murid yang bodoh, gitu. Apalagi kalau sekolah dasar, ingusnya kemana-mana, segala macam kan. Pada akhirnya dia emosi dan dia tidak mau mengajari orang itu. Dia hanya berkutat mengajari orang-orang yang menurut dia secara penampilan bagus siswanya, secara kecerdasan baik karena asupan nutrisinya baik juga kan, dari rumah mereka berangkat siswa-siswa itu. Tapi bagi sebagian orang kan ada nih yang lemotin ya Bang. Anak-anak ini kan ada yang daya tangkapnya tingkat kecerdasan berbeda-beda. Iya, ini persoalan guru yang disorientasi seperti ini tuh kenapa bisa terjadi, Bang? Disorientasi guru. Jadi sebenarnya itu kan dari awal perekrutan guru itu kan harusnya ada standar-standarnya, gitu kan. Nah, jadi kalau saya perhatikan banyak sekali teman-teman rekan guru ini ketika memutuskan menjadi guru itu bukan dari keinginan ataupun dari hatinya. Iya. Sebenarnya basicnya dia, backgroundnya dia bukan seorang pendidik, tapi karena mungkin dorongan dari orang tua, keluarga, ataupun alasan yang lainnya, sehingga mengharuskan dia menjadi guru, kan begitu. Nah, makanya akhirnya karena dia tidak punya basic ataupun tidak punya naluri menjadi seorang guru, makanya terkadang pendidikan yang diajarkan mereka itu tidak masuk ke murid-muridnya, ke siswa-siswanya, seperti itu. Nah, kalau bahasa saya itu banyak sekali teman-teman rekan guru itu ataupun dengan profesi-profesi yang lainnya itu mereka menggelutinya itu bukan karena keinginan mereka sendiri, karena dikutuk. Ada juga guru yang dikutuk gitu? Ada. Versi Abang? Ada. Dikutuk. Siapa yang mengutuk dan kenapa dia dikutuk? Mungkin dikutuk sama bapaknya. Jadi guru kamu gitu kan. Karena mereka keluarga guru gitu. Karena mungkin dari sila keturunannya rata-rata ibunya, bibinya dan segala macam guru. Tapi sebenarnya basicnya dia, backgroundnya dia lebih ke seni misalnya seperti itu. Tapi karena keinginan dari orang tuanya menyesuaikan dengan karakter keluarganya, sehingga membuat dia mau nggak bisa menolak. Dia jalanilah profesi itu dengan berat hati. Atau bukan terpaksa, dengan terpaksa atau dikutuk, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa maksimal dalam melakukan proses belajar mengajar. Iya, ya. Benar. Yang menjadi dampak adalah siswa itu kan pada akhirnya. Ya, makanya sebenarnya kita di Indonesia ini ketika mau merekrut seorang guru tuh ada standar-standarnya. Satu, standarnya ada seperti penyaringan ataupun seleksi yang benar-benar bisa melihat bahwasannya itu memang ingin menjadi seorang guru gitu. Bukan karena satu lain hal, tapi memang dasar keinginan dia, karena memang dia punya tujuan yang mulia ingin mencerdaskan anak bangsa, dan memang sudah menjadi bakatnya dia, bahwasanya dia adalah seorang pendidik gitu. Iya. Adinda. Oke. Jadi memang harusnya sebagai seorang guru itu ya mereka yang punya kesadaran bahwa mereka ingin menjadi guru, bukan karena terpaksa ya. Betul. Tapi itu profesi apapun memang harus seperti itu ya Bang ya. Iya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, pada akhirnya semua pekerjaan itu akan terbengkalai dan bermasalah pastinya. Tidak kan? Maksimal.
tidak maksimal. Nah begini Bang, banyak orang yang mengatakan seperti ini. Kalau mau jadi orang sukses, harus sekolah. Ya, betul ya? bener. Ya. Tapi banyak contoh miliarder, orang kaya, penemu dan lain sebagainya yang justru dia dikeluarkan dari tempat dia sekolah. Katakan ada pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Iya. Pendiri Apple. Ya, yang kita biasa gunakan hari ini teman-teman. Itu di drop out dari tempat mereka belajar di dalam kampus itu. Artinya berbicara bahwa tolak ukur sukses adalah mereka yang mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, dan mereka yang mampu hidup sejahtera dan mensejahterakan orang lain, ya mereka ini bukan pada tataran orang yang sekolah tinggi-tinggi, kan begitu. Pertanyaannya, apakah sekolah tinggi-tinggi itu tidak penting? Jadi seperti ini ya Dinda, sekolah tinggi itu penting. Standar sukses itu juga bukan karena dia sukses itu karena dia kaya, karena dia mempunyai rumah mewah, mobil mewah, itu bukan standar sukses. Salah satu tapi Bang. Iya, standar sukses orang coba berbeda. Kita samakan persepsi standar kesuksesan ya. Umum ya Bang ya. Bukan pada masing-masing. Dia yang punya kebermanfaatan lebih. Ya. Dia yang sejahtera dan mensejahterakan orang lain. Ya. Dua itu aja deh misalkan kita. Itu standarnya? Standarnya misalnya. Nah, jadi dua orang tadi, Mark Zuckerberg dan pendiri Apple tadi itu, siapa namanya? Ya itulah. Dia berhasil menciptakan sesuatu dan mensejahterakan orang lain tanpa memiliki latar belakang pendidikan atau sekolah yang tinggi seperti itu. Nah, terus arahnya? Nah, apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan itu, bukan pendidikan ya, sekolah tinggi-tinggi itu tidak penting? Karena dari contoh itu saja, dia bisa lebih punya dampak dan manfaat yang besar daripada daripada profesor-profesor itulah. Sekolah itu bukan tempat kita untuk menjadi orang yang bisa mendapat pekerjaan ataupun bisa menciptakan sesuatu. Terkadang di luar dari sekolah pun memang ada orang yang sudah punya bakat ataupun punya kemampuan ataupun cara berpikirnya memang cerdas, tapi dia tidak melalui jalur sekolah. Tidak melalui jalur sekolah. Ada mereka yang sukses itu juga melalui jalur sekolah. Artinya, makanya saya akan kaitkan ini dengan akhlak. Orang yang berilmu itu belum tentu berakhlak. Iya. Nah, ya kan? Jadi kalau orang berakhlak, insya Allah pasti berilmu. Nah, kalau misalnya orang pintar di dunia ini banyak, Pak. Tapi kalau misalnya pintarnya itu, cerdasnya itu tidak diiringi dengan akhlak, dia bisa bikin bom nuklir. Dia bisa bikin senjata-senjata yang canggih. Tapi dia tidak berakhlak. Itu senjata nuklir dan yang lain itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang salah. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang berakhlak, dia punya ilmu, dia punya kecerdasan, dia punya kemampuan untuk menciptakan banyak hal, akan diarahkan untuk hal yang baik. Karena sudah diatur dengan akhlaknya dia. Gitu. Jadi tetap ya, bahwa sekolah tinggi-tinggi itu penting ya? Penting ya? Nah, ada lagi pertanyaan begini kadang-kadang netizen ini Bang. Wah, siapa sih manusia yang paling terbaik dan paling sukses di muka bumi ini? Kan begitu, dalam sejarah perkembangan dunia. Katakan Nabi Muhammad. Dalam kawan-kawan yang berpikir dan mereka yang beragama Islam atau seorang muslim. Wah, Nabi Muhammad juga nggak sekolah tinggi-tinggi, dia nggak sekolah sampai S3 di Stanford, di Oxford, di Harvard. Tapi dia bisa sukses, dia bisa membangun sistem ekonomi yang baik, dia bisa membangun sistem hukum yang baik, dia bisa menciptakan pemerintahan yang elegan dan efektif, kan begitu.
Mhm. Tapi kalau misalnya arahnya ke situ Nabi Muhammad itu, dia itu kan nggak sendiri, dia langsung dapat wahyu dari Dari Yang Maha Allah. Kuasa. Sahabat-sahabatnya katakan tuh. Mhm. Ada Umar, Ali, Abu Bakar, Utsman, kan begitu. Nggak ada dia sekolah di SD Negeri 1. SMP Muhammadiyah waktu itu kan enggak kan. Belum ada tuh. SMP NU kan gitu, SMP Al Wasliyah gitu. Jadi Nah, jadi begini Adinda. gimana, Bang? Ini supaya teman-teman netizen, sahabat-sahabat Jong Kreatif juga bisa memahami apa yang menjadi kegelisahan ini. Oke. Tidak salah paham kan begitu? Iya. Nah, Suatu ilmu itu pasti ada yang menemukan di awal. Apapun ilmunya pasti ada orang yang mengadakan risetnya duluan. Ada yang penemu. iya, ada yang menemukannya, ada yang menciptakannya, ada yang menyusunnya. Kan seperti itu. Nah, jadi sekolah itu adalah ilmu yang sudah diciptakan oleh penemunya ataupun orang yang menciptakannya, sehingga dibikinlah biar supaya bisa diaplikasikan ke orang lain ataupun bisa diberikan manfaatnya ke orang lain, dibikinlah bentuknya dalam bentuk sekolah. Nah, waktu masih zaman seperti itu, zaman dulu itu, belum terfikir cara menyalurkan ilmu itu ya melalui lembaga-lembaga sekolah seperti itu, dibikinlah seperti SD, SMP, universitas, ataupun kampus, kan seperti itu. Ya. Nah, jadi setelah ilmu itu ada, cara penyalurannya dengan menggunakan lembaga-lembaga itulah. Jadi itu sebagai kerangka untuk menyalurkan ilmu yang sudah ada ataupun ilmu yang sudah tercipta tersebut. Berarti bukan berarti sahabat Nabi dan Nabi itu tidak sekolah ya? Bukan. Meskipun mereka tidak terdaftar di dalam sekolah, kan begitu? Sekolah itu kan adalah satu wadah tempat untuk menimba ilmu yang diciptakan manusia. Oh, Nah, berarti mungkin dulu wadahnya itu bukan gedung-gedung sekolah ataupun tempat-tempat sekolah, tapi wadahnya itu seperti perkumpulan. Kalau sekarang ini kayak tempat dakwah ataupun pengajian. Nah, disitulah mereka berbagi ilmu. majelis ilmu. Iya, majelis ilmu. Nah, berarti kita harus sepakat dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Iya. Ilmu itu nggak harus kita dapatkan hanya di bangku sekolah, hanya di tempat-tempat pendidikan yang sudah ada akreditasinya ataupun sudah diakui. Enggak, ilmu itu bisa kita dapatkan di mana-mana karena guru itu ada di mana-mana. Ya, di jalanan kita bisa mendapatkan ilmu yang mungkin kita dapatkan di sekolahan. Di terminal kita bisa dapat ilmu. Di mana aja kita bisa dapat ilmu, asalkan kita ingin belajar. Baik. Ini Bang, kalau kita berbicara pendidikan, maka tidak terlepas dari pendidik dan yang dididik. Ya, pasti. Siswa dan tenaga pendidik. Saya kemarin melakukan pelatihan, pelatihan menulis bagi guru-guru honor yang ada di salah satu kabupaten di Indonesia. Dan pelatihan itu kita lakukan dalam upaya agar teman-teman guru honor itu bisa mendapatkan pendapatan lebih dari aktivitas mereka sebagai seorang guru honor. Yang kalau kita saksikan, dan ini sudah menjadi rahasia umum, ada yang gaji honor itu, guru honor tuh hanya 150.000, 300.000, 500.000. Udah gitu dipotong kadang-kadang sama kepala sekolahnya. Dan kadang-kadang lagi tidak dibayarkan alias dikorupsi. Dibayarkan pasti dibayarkan, tapi karena ada beberapa kejadian, Bang. Ada beberapa kejadian. Iya. Gitu, ya. Dia dibayarnya tidak per bulan, ada dia per 3 bulan sekali, seperti itu sayang. Nah, ini artinya kan pendapatan itu jauh sekali dari kata sejahtera. Kan gitu. Bahwa kita hari ini berniat mensejahterakan pendidikan kita, tapi tenaga pendidik kita tidak sejahtera itu seperti apa? Itu tidak mungkin bisa terjadi ini. Solusinya seperti apa kira-kira menurut Abang sebagai seorang akademisi?
Nah, itulah salah satu kelemahan kita. Kita khususnya Indonesia ini masih mengabaikan profesi seorang guru. Bahwasanya guru itu sebenarnya adalah orang yang mencetak ataupun yang menciptakan presiden, yang membuat pengusaha, yang membuat orang-orang profesor-profesor itu adalah guru. Seperti itu. Nah, sementara mereka yang menciptakan orang-orang hebat itu, tapi tidak dihargain, kan seperti itu. Nah, kalau solusinya memang sebenarnya solusinya hanya satu. Kita berharap kan nanti di ke depan pemimpin itu kita kalau bisa carilah pemimpin yang mulai bisa memperhatikan guru, yang bisa mensejahterakan guru. Walaupun di luar tidak menjadi mereka kaya, paling tidak mereka tidak kekurangan. Seperti itu. Nah, jadi gimana guru itu bisa maksimal untuk mengajar ataupun memberikan ilmunya kepada siswa-siswanya, sementara mereka sendiri juga kesulitan. Tuh. Seperti itu. Ini PR ke depan nih Ini ya. PR ke depan. Nah, kalau melihat situasi itu dan kelemahan itu, semua ini kan tergantung pada pemimpin yang mengeluarkan kebijakan pada akhirnya. Pasti. Menurut Abang nih, siapa figur yang paling tepat untuk memimpin Republik Indonesia pada tahun 2024 dan dipastikan bahwa dia punya konsentrasi penuh di dunia pendidikan? Figur yang tepat, saya nggak bisa mengatakan per satu orang ya, si anu ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Jadi saya juga tidak mau seperti kayak berkampanye, tapi saya berharap siapapun nanti pemimpin ke depan, harapan saya jadilah di pemimpin yang memperhatikan guru-guru atau tenaga-tenaga pengajar yang ada di Indonesia. Jadi nggak bicara figur ya? Nggak bicara figur. Oh, saya pikir Abang akan menyampaikan Anies Baswedan misalkan begitu, karena beliau itu kan seorang guru, seorang rektor, mantan rektor kan gitu, punya latar belakang pendidikan yang bagus. Ternyata tidak ya. Karena kan kalau kita bicara calon figur, kita kan nggak tahu juga ke depannya nanti setelah dia jadi apa masih tetap. Supaya tahu harus dipilih dulu nih. Harus dipilih dulu. Tapi kan nggak menjamin. Nggak menjamin, benar. Jadi ini tanggung jawab bersama bagi yang terpilih nanti sebagai presiden, harus menjalankan sebaik-baiknya, lebih memperhatikan dunia pendidikan. Bagi kita yang di luar dari itu, mengawasi agar kita memastikan bahwa pemimpin kita ke depan memperhatikan pendidikan. Iya. Ya. Mungkin Bang terakhir Bang. Iya. Sebelum kita tutup, kira-kira pesan apa nih yang buat teman-teman Jong Kreatif, tapi dalam sudut pandang pendidikan, yang ingin Abang berikan kepada pesan buat teman-teman Jong Kreatif yang ada dimanapun ini ya, yang ada dimanapun, khususnya yang ada di Indonesia. Karena gini Bang, Jong Kreatif ini penggemarnya itu ada di bumi maupun luar angkasa. Mereka berbentuk alien kadang-kadang. Nah, kira-kira pesannya bagi mereka apa tuh? Pesan saya yang berkaitan dengan pendidikan, atau teman-teman semua Jong Kreatif, tetaplah menuntut ilmu, tuntutlah ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, agar kedepannya bisa menjadi kebaikan untuk diri kita. Itu aja sih. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk menuntut ilmu yang baik. Apapun ilmunya, selama itu bisa bermanfaat dan itu baik untuk diri kita, tuntutlah ilmu itu. Kita tuntut dia ke pengadilan, begitu maksudnya Pak? Ini ilmu nih kadang-kadang kasihan Bang. Selalu dituntut ya? Selalu dituntut, padahal dia tidak punya salah kan begitu? Iya. Ya. Teman-teman Jong Kreatif mungkin demikian. Ya, ini ada Bang Koko. Kita habis diskusi, ngobrol tentang persoalan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan sekali lagi video ini memiliki manfaat dan dampak yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.